Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembagian warisan yang terbagi menjadi 6 poin, yakni poin yang pertama, 4 sebab seseorang mendapatkan warisan menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Rahabi di dalam kitab Matnu Rahabiyah menuturkan dalam bentuk bait ketiga sebab seseorang bisa menerima harta warisan, yang artinya sebab-sebab orang dapat mewarisi pada tiga semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewarisi, yaitu nikah, wala, dan nasab. Selain tiga itu tak ada lagi sebab untuk mewarisi. Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnu Rahabiyah dalam Ar-Rahabiyatun Diniyah. Dari nada di atas bisa diambil kesimpulan bahwa ada 3 sebab seseorang bisa mendapatkan bagian warisan. Dari seseorang mendapatkan bagian warisan dari seseorang yang telah meninggal. Ketiga sebab itu adalah pernikahan yang sah, wala atau kekerabatan karena memerdekakan budak, dan hubungan nasab. Sedangkan Dr. Mustafa Al-Kim di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Damaskus atau Darul Kalam 2013 jilid 2 halaman 275 sampai 276 menyebutkan ada 4 hal yang menjadi sebab seseorang bisa menerima warisan, yaitu 3 hal yang disebut di atas oleh Imam Rahabi dan ditambah 1 lagi, yakni Islam. Yang pertama, nasab atau kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan, serta anak-anak dari para saudara tersebut, baik sekandung maupun saya. Yang kedua, pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah. Meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan suami istri, namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal, istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya. Dan bila istri yang meninggal, maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya. Ketiga, memerdekakan budak. Seseorang tuan yang memerdekakan budaknya, bila kelak sang budak meninggalkan dunia, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Namun sebaliknya, seseorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya. Keempat, Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya, maka harta tinggalannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola kemaslahatan umat Islam. Kemudian poin yang kedua yaitu penyebab seseorang tidak mendapat warisan. Di dalam Islam ada 4 keadaan yang telah disepakati oleh ulama mazhab 4 yang bisa ulama mazhab 4 hal yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan, yaitu poin yang pertama, pembunuhan. Ulama atau 4 mazhab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan.
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbudakan. Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak kin maupun budak yang tidak sempurna seperti budak mukhatab. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta dan tidak dapat pula mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya. Kemudian berlainan agama. Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi harta warisan dari non-muslim begitu saja sebaliknya. Orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta warisan dari seorang Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim tidak dapat mendapat warisan dari seorang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang Muslim. Hadis riwayat jamaah kecuali An-Nasai. Berlainan negara. Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasannya berlainan tempat tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam. Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, mengenai 4 hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Dalam Islam, bila ada seorang muslim yang meninggalkan dunia dan memiliki harta yang ditinggalkannya atau tirkah, adalah kewajiban sebelum melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Tirkah sendiri secara bahasa berarti meninggalkan atau peninggalan, diambil dari kata tarangkah. Sedang dalam pembahasan ilmu al-faraid, tirkah sendiri mempunyai makna sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta atau hak. Syekh Abdul Fattah bin Husain dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu'atu Ar-Riwayah menjelaskan ada 5 kewajiban sebelum hak yang berkaitan dengan tirkah. Yang pertama, kewajiban pemilik harta atau al-haq bi ain at-tirkah. Contoh, kewajiban ini adalah zakat, kafarat, dan gadai. Jadi, apabila terdapat mayit meninggal dunia dan ternyata ia memiliki tanggungan zakat, kafarat, dan gadai, misalnya, maka tirkah atau harta peninggalannya harus digunakan untuk kepentingan yang pertama ini. Yang kedua, biaya perawatan mayit seperlunya atau mu'anu at-tashhij min ghairi israfin wala taqtir. Sebelum mewariskan harta si mayit, harta milik si mayit harus digunakan untuk biaya perawatan mayit, seperti biaya untuk memandikannya, mengkafani, hingga mengkuburkannya seperlunya. Tidak terlalu boros dan pelit. Akan tetapi, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hak nomor 2 ini lebih utama daripada nomor 1. Yang ketiga, hutang-hutang milik mayit atau ad-duyun al-mutahalaq anta ala kuhiya bi ain at-tirkah.
Setelah kedua hal di atas, bila yang wafat masih memiliki hutang, maka harta peninggalannya atau tirkah harus digunakan untuk membayar hutang-hutang si mayit. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya diri seseorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Lalu yang keempat, melaksanakan wasiat atau al-wasiyah. Apabila mayit sebelum meninggal dunia telah mewasiatkan sesuatu yang berkaitan dengan hartanya atau tirkah, maka wasiatnya harus didahulukan terlebih dahulu sebelum membagi warisan untuk pembahasan wasiat sendiri. Ada pembahasan lebih spesifik dalam tulisan lain. Yang jelas, maksimal harta yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 bagian dari hartanya. Poin yang keempat, yaitu cara pembagian harta waris, zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang saham atau bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, seperti ketentuan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 11 dan ayat 12. Dari surah An-Nisa ayat keempat ayat 11 dan 12, maka dapat diketahui bahwa pembagian harta waris bagi zawil furud ialah anak laki-laki. 2 bagian jika mewarisi bersama anak perempuan. Anak perempuan, jika jumlahnya hanya ada 1 atau 1 orang anak perempuan, maka setengah bagian dari harta peninggalan jika jumlahnya lebih dari 2 anak perempuan, maka 2/3 bagian dari harta peninggalan. Ayah, 1/6 bagian jika yang meninggal mempunyai anak. Ibu, 1/6 bagian jika yang meninggal mempunyai anak atau mempunyai beberapa saudara, dan 1/3 bagian jika tidak mempunyai anak. Suami, 1/2 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak, dan 1/4 bagian jika pewaris mempunyai anak. Istri, 1/4 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak, dan 1/8 bagian jika pewaris mempunyai anak. Saudara atau seibu, laki-laki atau perempuan jika 1 orang, maka 1/6 bagian dari harta peninggalan dengan syarat tidak ada bapak dan anak, dan laki-laki atau perempuan jika lebih dari 1 maka 1/3 bagian dari harta peninggalan dengan syarat tidak ada bapak dan anak. Lalu lanjut pada pembahasan poin yang kelima, mengenai apa itu pengertian asabah. Asabah adalah ahli waris yang saham atau bagian-bagiannya ditentukan secara pasti di dalam nas Al-Quran maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian zawil furud. Disebut juga dengan asabah, nasabiyah, seperti misalnya ketentuan Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3 bagian.
Dalam ayat ini, Bapak Asabah sedangkan bagiannya ditentukan secara pasti, yaitu mendapat 1/3 bagian dari harta warisan. Karena ibu adalah ahli waris zawil furud. Ahli waris akan mengambil semua sisa bagian hartanya setelah bagian ahli waris zawil furud dikeluarkan. Poin yang terakhir, keenam, mengenai 2 hikmah mawaris. Hikmah mawaris antara lain, yang pertama yaitu mawaris memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul maha adil, karena keadilan Allah tidak dapat terdapat pada ciptaannya, tidak hanya terdapat pada ciptaannya, tetapi juga pada hukum-hukum yang diterapkannya, seperti hukum waris Islam. Prinsip-prinsip keadilan mawaris tersebut antara lain: A. Semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah secara langsung dengan pewaris atau ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan tentu akan mendapat bagian harta warisan serta tidak dapat terhalang oleh ahli waris lain. B. Suami mendapat bagian harta peninggalan istrinya dan istri mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya. Walaupun antara suami dan istri tidak ada hubungan darah, tetapi ada kehidupan sehari-hari. Hubungan mereka sangat dekat dan jasanya pun antara satu terhadap lainnya tidak sedikit. C. Anak laki-laki mendapat harta warisan 2 kali lipat dari anak perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, bahwa kewajiban dan tanggung jawab anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Hikmah yang kedua yaitu hukum waris Islam memberi petunjuk kepada setiap muslim, keluarga muslim, dan masyarakat Islam agar selalu giat melakukan usaha-usaha dakwah dan pendidikan Islam sehingga tidak ada seorang Islam pun yang murtad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.